is good. And all the time, God is good. Saya bersuka cita sekali, terima kasih tentunya kepada Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan buat saya. Dan tentu juga terima kasih banyak kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Pak Aswin dengan Ibu Monika Tanusa Putra yang mempercayakan pelayanan firman Tuhan ini kepada saya di gereja Bethany Nginden yang dahsyat ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika saya tahu saya dapat tugas di Nginden, saudaraku, saya tanya kepada Bapak Gembala, apa yang perlu saya khotbah? Apakah ada pesan Gembala? Apakah ada topik-topik tertentu? Dan beliau tetap mengajarkan kepada saya, tugas kamu menguatkan jemaat Bethany karena banyak yang sukar. Itu sebabnya di dalam keterbatasan saya sebagai hamba Tuhan, saya berdoa mencari tuntunan Tuhan, dan saya sungguh digerakkan Roh Kudus untuk menguatkan saudara dengan judul khotbah ini yang saya beri judul Allah Dataran. Sekali lagi, Allah Dataran. Mungkin banyak di antara saudara berkata, Pak, saya kok tidak pernah dengar ya ayat itu, Allah Dataran. Istilah itu ada di dalam Alkitab. Oleh sebab itu saudaraku, saya minta waktu saudara supaya kita konsentrasi. Saya tidak akan berkhotbah panjang, tetapi biarlah saudara semua diberkati oleh penyampaian firman Tuhan ini. 1 Raja-Raja pasal yang ke-20, kita akan melihat ayat 23 sampai ayat yang ke-30. Allah Dataran. 1 Raja-Raja pasal 20, pertempuran dekat kota Afek. Kita mulai membaca ayat yang ke-23. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Bertindaklah begini, pecatlah raja-raja itu masing-masing dari kedudukannya, dan angkatlah bupati-bupati menggantikan mereka. Lalu kerahkanlah tentara sebanyak tentara yang telah gugur dari pihakmu itu. Demikian pula kuda dan kereta sebanyak yang dahulu. Marilah kita berperang melawan mereka di tanah rata. Pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Raja mendengarkan usul mereka dan bertindak demikian. Dalam tahun yang berikutnya Ben-Hadad memeriksa barisan orang Aram. Lalu ia maju ke Afek untuk berperang melawan orang Israel. Orang Israel pun memeriksa barisannya. Dan setelah dibekali mereka berangkat menghadap orang Aram. Orang Israel berkemah di hadapan mereka seperti 2 kawanan kambing. Sedang orang Aram telah datang membanjiri negeri itu. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan. Oleh karena orang Aram itu telah berkata, perhatikan jemaat Tuhan, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran. Maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. 7 hari lamanya mereka berkemah berhadap-hadapan. Tetapi pada hari yang ke-7 mulailah pertempuran, dan pada suatu hari orang Israel menewaskan 100.000 orang berjalan kaki dari orang Aram itu. Orang-orang yang masih tinggal melarikan diri ke Afek, ke dalam kota. Tetapi temboknya roboh menimpa ke 27.000 orang yang masih tinggal itu. Sementara itu Ben-Hadad melarikan diri dan masuk ke kota dan bersembunyi dari satu kamar ke kamar yang lain. Amin. Bapak Ibu jemaat Bethany Nginden yang saya kasihi, Allah dataran. Oh haleluya. Konteks Alkitab yang kita baca di sini, saudaraku, ini adalah salah satu mujizat yang extraordinary, yang super ajaib, saudara-saudaraku, yang dahsyat. Saudara bisa bayangkan orang Israel itu loh, cuma dilihat seperti 2 kawanan kambing, kecil
kecil. Kenapa kecil? Kalau saudara melihat cerita sebelumnya, orang Israel itu cuma punya 232 orang-orang muda, pengiring-pengiring kepala daerah. Mereka itu nggak punya tentara, saudara. Cuma punya rakyat tok 7.000. Makanya cuma disebut seperti dua kawanan kambing kecil, gak bisa apa-apa, gak punya senjata, gak punya kapasitas, tetapi mereka punya Tuhan yang besar, saudaraku. Sehingga Tuhan menolong mereka hanya dengan jumlah yang kecil. Oh, Tuhan melakukan mujizat yang dahsyat. 100.000 orang Aram, tentara daripada Ben Hadad yang ditolong oleh 32 raja atau 32 bupati, habis seketika, mati seketika, mereka lari, saudara-saudaraku. Saya nggak tahu bagaimana Tuhan bikin mujizat, tetapi Alkitab cuma ngomong temboknya tiba-tiba roboh. Mungkin saudara-saudaraku itu terjadi gempa bumi, 27.000 orang roboh. Jadi total saudaraku 127.000 orang habis, saudara-saudaraku, hanya dengan jumlah yang kecil. Saya mau menguatkan saudara dan saya pada hari ini. Saudara dan saya memang kita ini kecil. Kita ini seperti 2 ekor kawanan kambing saja. Tetapi saudara dan saya punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Dan Tuhan yang ajaib itu bisa tolong kita yang kecil ini untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Yang percaya katakan amin. Amin. Kalau saudara mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Kemenangan yang besar terjadi. Oh, Tuhan tolong, saudara-saudaraku. Tetapi ada sesuatu yang aneh di sini, saudaraku. Karena Tuhan menolong orang Israel, Tuhan memberikan kemenangan yang besar kepada bangsa Israel. Itu bukan karena bangsa Israel itu baik. Bukan karena bangsa Israel itu setia, bukan karena bangsa Israel itu beribadah, bukan karena bangsa Israel itu menyembah Tuhan, bukan. Tetapi Tuhan memberikan kemenangan yang besar kepada bangsa Israel hanya untuk membuktikan bahwa Dia bukan saja Allah gunung, tetapi Dia adalah juga Allah dataran. Oh, saya berdoa supaya saudara dan saya hari ini kita bisa menangkap revelation ini. Bahwa Tuhan itu bukan saja Allah gunung, tetapi Allah dataran. Saudara kalau lihat konteks ini, saudara-saudaraku, Tuhan itu ngamuk, saudaraku. Tuhan itu jengkel. Tuhan itu merasa terhina karena musuh mereka, Aram, Raja Ben Hadad itu, saudaraku, yang punya tentara besar. Mereka cuma ngomong gini, orang Israel itu, mereka Allahnya itu cuma Allah gunung. Makanya waktu kita perang di gunung kita kalah. Karena Allah mereka itu Allah yang di atas gunung itu. Makanya kalau kita perang sama orang Israel, kita perangnya di tanah rata. Sebetulnya itu lembah, saudaraku. Bahasa Inggrisnya itu valleys. Oh, kalau kita perang di valley, kita pasti lebih kuat. Karena Allah mereka itu Allah gunung, God of the mountain. Bukan Allah dataran, bukan God of the valleys. Bukan Tuhan atas dataran rendah. Oh, Tuhan gak terima, saudara-saudaraku. Tuhan gak terima. Tuhan kirimkan hamba Tuhan ngomong kepada bangsa Israel yang jahat itu, saudaraku, yang paling jahat. Gara-gara Raja Aram itu menghina aku, dia bilang bahwa Tuhan itu cuma Allah gunung saja dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya engkau tahu bahwa aku adalah Allah di gunung sana, tetapi aku juga Allah dataran. Oh, ini luar biasa. Jadi Tuhan bikin mujizat yang besar. Sekali lagi bukan karena orang Israel itu baik, bukan karena orang Israel itu beribadah, bukan karena orang Israel itu rohani, bukan. Bahkan saya berkata, bangsa Israel yang ada pada zaman itu adalah bangsa Israel yang paling jahat. Karena dipimpin oleh raja yang paling jahat, paling kejam. Tapi tetap ditolong Tuhan. Duh, kenapa Tuhan tetap tolong? Ya karena dia karena dia gak terima dihina sama musuh. Dia adalah Allah gunung saja.
Oh, saudara-saudaraku yang kekasih, saya berdoa supaya firman yang simpel ini, yang sederhana ini bisa memberikan satu revelation yang kuat bahwa saudara dan saya punya Allah dataran. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, teks firman Tuhan yang kita baca ini di 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja. Saudara kalau lihat kitab Raja-Raja, itu bicara tentang 3 bagian, saudara. The United Kingdom of Israel, the Divided Kingdom of Israel, and the Surviving Kingdom of Israel. Artinya kerajaan Israel yang bersatu, kemudian menjadi kerajaan Israel yang dibagi 2, kemudian bagaimana kerajaan Israel Yehuda bertahan. Itu yang ada di dalam 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja. Ya, jadi dimulai oleh Salomo, saudaraku. Salomo memimpin bangsa Israel yang bersatu, diberkati, luar biasa, penuh dengan hikmat. Tuhan tolong. Sayang sekali Salomo punya 700 istri, 300 gondek, saudara. 1000 perempuannya, saudaraku. Sehingga hatinya mulai terbagi, saudaraku. Hatinya mulai terbagi antara Tuhan, juga antara istri-istri wanita itu. Sehingga dia tidak lagi menyembah Tuhan, dia mulai menyembah kepada Baal, kepada dewa-dewi istrinya. Karena hatinya terbagi, maka Tuhan menghukum dan berkata kerajaan itu akan terbagi menjadi 2. Maka setelah Salomo meninggal, saudara, kerajaan Israel terbagi 2. 10 suku di atas kerajaan Israel utara, kita sebutnya ibu kotanya Samaria. Kemudian yang selatan itu ibu kotanya Yerusalem, ya, kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda ada Rehobeam, kemudian di atas itu ada Yerobeam, Rehobeam dan Yerobeam. Yerobeam ini, saudara-saudaraku, dan banyak raja-raja di utara itu semua jahat, kebanyakan jahat. Kenapa, saudaraku? Karena mereka iri. Mereka tidak mau rakyatnya yang di atas itu setiap tahun, setiap festival turun ke Yerusalem, ke bait Allah untuk beribadah kepada Tuhan. Maka mereka membuat bait penyembahan sendiri, tetapi bukan nyembah Tuhan. Mereka nyembah lembu emas, saudara-saudaraku. Makanya padahal itu adalah kekejian di mata Tuhan. Padahal saudara ingat waktu mereka keluar daripada Israel, ada di padang gurun Sin di Sinai, pegunungan Sinai itu. Kemudian Musa turun dari atas dan marah, dan patung lembu emas itu dihancurkan oleh Musa. Ingat cerita itu? Tetapi sama raja-raja di utara malah dibangun, malah disembah, malah dijadikan dewa. Saudaraku, gara-gara orang Israel utara itu, saudaraku, saya pelayanan sebelum COVID, melayani di Chennai, melayani di India, melayani di Kathmandu. Oh, saudaraku, saya ketemu begitu banyak orang menyembah, ya sama seperti ini. Bahkan waktu saya kepingin melihat Himalaya, diajak oleh orang gereja-gereja di sana, naik ke Chandragiri, saudara-saudara. Di atas saya ketemu 2, saudaraku, patung lembu emas besar disembah lagi. Saya sampai bilang, oh my God, ini gara-gara orang Israel ini. Jadi saudara-saudaraku, banyak kerajaan utara, raja-rajanya nyembah seperti itu. Makanya habis duluan, saudara-saudaraku. Tinggal kerajaan Yehuda yang akhirnya bertahan dan kemudian habis juga. Nah, di dalam teks yang kita baca ini, saudaraku, ini terjadinya di mana? Di Israel Utara. Dipimpin oleh raja yang paling jahat. Kenapa? Karena namanya adalah Ahab bin Omri, yang memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih jahat daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan ia belum cukup hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat itu yang tadi saya sebutkan. Dia bahkan ngambil Isabel, anak Etbal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Saudara bisa bayangkan betapa jahatnya dia. Dia itu punya nabi full timer, saudaraku, Baal, nabi Baal 450 orang yang dipelihara, digaji, saudaraku, di istana daripada Ahab dengan Isabel. Punya 400 nabi Asyera, kejam, jahat, belum lagi pengorbanan bayi-bayi dan lain sebagainya, jahat pol, saudara-saudara. Dan kalau saya jadi Tuhan, nggak akan tak tolong orang seperti itu.
Ngapain saya nolong orang Israel? Kurang ajar begitu ya, atau nyembah. Ya, ya apa ya? Tetapi enggak, saudara, Tuhan tetap menolong saudara-saudaraku. Orang Israel yang jahatnya kayak begini, saudara. Duh, kenapa Tuhan tetap tolong? Gara-gara simple. Gara-gara musuh itu bilang dia cuma Allah gunung, bukan Allah dataran. Tuhan marah. Makanya begitu jahat masih Tuhan tolong. Itu sebabnya saya mau berkata kepada saudara, kebohongan yang terbesar daripada setan, tipu muslihat iblis yang paling besar daripada musuh saudaraku. Dia mau ngomong sama saudara dan ngomong sama saya, Tuhan kamu itu, Tuhan orang Kristen itu cuma Tuhan gunung saja. Tuhan di atas saja, bukan di bawah. Dia itu cuma berkuasa itu di sorga sana, di atas. Dia tidak bisa berkuasa di bumi ini. Oh, dia itu cuma Tuhan yang cuma bisa menolong orang-orang yang ada di atas, bukan yang ada di bawah, yang ada di dalam lembah. Oh, Tuhanmu itu cuma Tuhannya orang-orang yang di atas, orang-orang kaya, orang-orang yang punya pangkat, bukan Tuhan atas orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah ekonomi, orang-orang yang sedang bangkrut. Tuhanmu itu cuma Tuhan yang mau nolong orang-orang yang datang dari keluarga baik-baik yang punya status, orang yang datang latar belakang keluarga yang buruk yang tidak punya status, dia nggak bisa nolong karena dia cuma bisa nolong orang yang pintar, yang IQ-nya tembus sampai 1000 sekian. Oh, dia nggak bisa nolong orang yang bodoh. Dia cuma mau nolong orang yang punya resume, yang punya gelar S1, S2, S3. Kamu nggak punya gelar, kamu nggak bisa sekolah. Dia bukan Tuhan untuk orang yang seperti itu. Dia cuma Tuhan buat orang yang kuat, yang ada di gunung, yang tinggal di atas, yang sukses. Dia bukan Tuhan atas orang yang lemah, atas orang yang gagal. Dia bukan Tuhan yang atas orang-orang yang di bawah. Oh, dia cuma bisa berbuat di atas saja, bukan di bawah. Dan Tuhan marah. Jangan menghina Tuhan kita, hanya Tuhan di atas gunung. Saya mau sampaikan kepada saudara, Betani Nginden dia juga Tuhan atas lembah yang kelam. Jadi kalau saudara dan saya sekarang ini sedang dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan ekonomi yang sukar, tempat kita ada di bawah, di lembah. Saya mau katakan Tuhan kita berkuasa dan dia sanggup memberikan kemenangan yang besar sekalipun ada di dalam lembah yang kelam. Yang percaya katakan amin. Oh, kalau saudara mau tepuk tangan yang lebih semangat bagi Tuhan. Sebab kita punya Tuhan bukan saja Tuhan gunung, tetapi Tuhan dataran, yang artinya dia sanggup memberi kemenangan yang besar di dalam lembah. Tuhan yang berkuasa di lembah kekelaman. Oh, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya bisa membuktikan kepada saudara, karena tercatat di dalam sejarah justru kemenangan yang paling besar, justru mujizat yang paling spektakuler, justru the greatest victory yang pernah terjadi atas bangsa Israel yang pernah tercatat di dalam sejarah itu terjadinya di lembah, di dataran yang rendah. Saudara ingat Gideon cuma punya 300 orang, saudaraku. Tidak punya senjata, cuma bawa suluh, cuma bawa buyung kosong, cuma tiup sangkakala 300, saudara-saudaraku. Lawan dua bangsa namanya Midian sama Amalek. Jumlahnya banyak seperti belalang banyaknya. Unta-untanya saja tidak bisa dihitung. Seperti pasir di tepi laut banyaknya. Di mana peperangan itu terjadi? Di lembah, di dataran yang rendah. Dengan 300 orang, saudaraku, apa yang terjadi? Yang tewas sekaligus 120 ribu orang yang bersenjatakan pedang. Mereka kejar lagi 15 ribu lagi meninggal mati, saudaraku. 4 raja, 135 ribu orang. Hanya dengan 300 orang yang kecil. Kemenangan yang spektakuler, yang dahsyat terjadi di mana? Di lembah yang kelam. Bukankah Daud yang cuma punya umban, yang cuma punya batu kecil, bisa mengalahkan Goliat yang raksasa besar? Terjadinya di mana? Di dataran rendah yang namanya lembah
latar batin. Bukankah kemenangan yang besar Daud saudaraku yang spektakuler atas bangsa Filistin sampai dikasih nama Baal Perasim, bahwa Tuhanku itu sanggup menerobos seperti air yang menerobos musuh. Oh saudaraku, terjadi di mana? Di dataran yang rendah, namanya lembah Refaim. Bukankah Daud ketika dia mengalahkan 18.000 bangsa daripada Edom, terjadinya di mana saudaraku? Di lembah Asin. Apa itu saudaraku? Laut mati. Bagi saudara yang pernah ke Israel, saudara tahu itu adalah dataran yang paling rendah, lembah yang paling rendah yang ada di permukaan bumi ini, 450 meter di bawah permukaan laut. Tetapi Tuhan sanggup buat mujizat di dalam lembah. Itu sebabnya saya mau menguatkan Betani Nginden yang ada di tempat ini. Kalau saudara dan saya hari ini tinggalnya gak sanggup di atas saudaraku, kita posisinya masih di bawah. Karir kita masih di bawah. Ekonomi kita masih di bawah. Oh, kekuatan jasmani kita masih di bawah. Tuhan sanggup membuat kemenangan yang besar buat saudara dan saya di tempat yang rendah ini, di dalam lembah yang percaya. Katakan amin. Oh haleluya. Kalau mau tepuk tangan bagi Tuhan. Oh haleluya. Sekarang taruh tangan saudara di dada sambil berkata, Tuhanku adalah Allah gunung, tetapi Tuhanku adalah juga Allah dataran. Saudara bisa ucapkan ini dengan suara yang lebih keras, sebab iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Katakan dengan kuat, Tuhanku adalah Allah gunung, tetapi Tuhanku adalah juga Allah dataran. Katakan amin. Sekarang tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Oh, dia adalah Allah gunung, tetapi dia juga Allah dataran. Dia berkuasa di muka bumi ini. Dia berkuasa di kota Surabaya ini. Dia berkuasa di dalam lembah-lembah kelam yang ada di dalam kehidupan saudara masing-masing. Dan yang kedua, kalau dia Allah dataran, dia juga Tuhan yang mengasihi anak-anaknya yang hidup di dataran, yang ada di dalam lembah. Dia cinta kepada anak-anaknya yang hidup di dalam dataran yang rendah. Oh saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan itu bukan saja Tuhan yang menolong orang yang kaya, yang statusnya di atas. Tetapi dia juga menolong orang-orang yang miskin, yang statusnya ada di bawah. Kenapa? Karena dia cinta semuanya. Dia cinta orang yang sukses, dia juga cinta orang yang gagal. Dia cinta orang yang datang dari keluarga yang baik, tetapi dia juga cinta dari orang-orang yang datang dari keluarga yang berantakan, yang percaya. Katakan amin. Dia cinta kepada orang yang hebat, orang yang pintar, tetapi dia juga cinta kepada orang yang bodoh, saudaraku. Karena apa? Karena dia cinta kepada orang-orang yang tinggal di dataran, orang-orang yang sulit, orang-orang yang sukar, orang-orang yang sakit, orang-orang yang remuk hati, orang-orang yang cacat, orang yang sakit. Oh, dia cinta semuanya. Itu sebabnya Tuhan kita adalah Tuhan yang membela anak-anak yatim piatu. Dia adalah pembela dari para janda. Dia yang menolong pendatang. Dia menolong semua orang, saudara. Itu sebabnya di Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 dikatakan, sesungguhnya Tuhan Allahmu yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit. Yes! Itu sebabnya dia disebut Allah gunung, Allah yang ada di atas, berkuasa di atas. Bukan saja dia di atas, dikatakan dia juga Allah atas dataran. Karena bumi dengan segala isinya pun milik daripada Tuhan. Saya loncat di ayat yang ke-17, sebab Tuhan Allahmu, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Dia Allah yang besar, dia Allah yang kuat, dia dahsyat. Perhatikan di sana, yang tidak memandang bulu atau
ataupun menerima suap yang membela hak anak yatim, janda, dan menunjukkan kasihnya kepada orang-orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Dia Tuhan tidak memandang bulu. Dia tidak bisa disuap, saudara-saudaraku. Artinya dia cinta semua. Dia cinta kepada Abraham. Dia cinta kepada Ishak. Dia cinta kepada Yakub. Dia cinta kepada Daud. Dia cinta kepada Daniel. Dia cinta kepada Agus Gunawan juga. Dia juga cinta kepada saudara jemaat Bethany Nginden. Dia nggak beda-bedakan. Come on, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dan kalau saudara sadar bahwa Tuhan cinta kepada saudara dan dia tidak membeda-bedakan, berarti saudaraku, dia akan sama kalau dia tolong Hanaya, Misael, Asaria dari perapian yang menyala-nyala. Dia tolong Daniel dari lubang singa. Dia angkat Yusuf dari lubang sumur, dari penjara naik tinggi, saudara. Berarti dia juga akan sama menolong saudara dan saya, sama seperti dia menolong Yusuf atau Daniel atau Abraham atau Ishak atau Yakub, karena Tuhan kita cinta kepada semua dan dia tidak memandang bulu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Karena Yesus itu saudara-saudaraku, dia bukan saja Allah gunung. Itu sebabnya dikatakan Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Yes, dia Allah gunung. Tetapi dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Apa itu? Dia Allah dataran, saudara. Dia turun ke bawah. Dan dalam keadaannya yang sama seperti manusia, dia taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit atas, yang ada di atas muka bumi ini, dan yang ada di bawah muka bumi ini. Dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya Ibrani pasal yang keempat menjelaskan tentang Yesus yang adalah imam besar. Kita punya imam besar yang agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Oh, apa itu? Dia Allah gunung, saudara-saudara. Dia di atas, dia melintasi semua langit. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Dikatakan demikian, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab iman besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Wow, dia imam yang mengatasi langit, di atas segala langit. Tetapi walaupun dia di atas, dikatakan dia adalah imam yang bisa turut merasakan kelemahan saudara. Bahasa Inggrisnya berkata, he sympathize with our weakness. Dia simpati dengan kelemahan kita. Terjemahan lain berkata, he can be touched with the feeling of our infirmities. Dia bisa disentuh, dia bisa dijamah dengan kelemahan kita. Karena apa? Dia bukan Allah di atas, dia Allah di bawah, saudara-saudara. Dan ini memang sulit untuk kita understand. Karena apa? Karena kita melihat manusia itu, semakin tinggi manusia itu di atas, saudara, semakin pandai dia dan semakin kaya dia, semakin terkenal dengan dia mulai pilih-pilih lingkungannya, dia mulai pilih teman-temannya yang hanya di dalam satu status dengan dia. Akan sulit untuk dia disentuh oleh orang-orang yang ada di dataran rendah. Iya apa iya, saudara? Contoh presiden, saudara. Apakah kita bisa seenaknya menjamah presiden kita? Karena presiden itu ada di istana. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, Yesus Kristus tidak demikian. Memang dia Allah yang mulia, tetapi dia juga Allah yang ada di dataran. Saudara dan saya bisa menjamahnya dengan kelemahan kita. Dan dia akan menolong kita. Yang setuju katakan amin. Ayo kalau mau tepuk tangan bagi Tuhan kita. Luar biasa.
Itu sebabnya God of the valley adalah God who loves his people who live in the valley. Itu sebabnya Allah dataran adalah Tuhan yang mencintai umatnya yang hidup di dataran. Itu kasihnya. Maka Yohanes menulis demikian, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Dan inilah kasih itu, inilah definisi cinta, inilah definisi daripada kasih itu sendiri. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Loncat di ayat yang ke-19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. We can love him because he first loved us. Kita bisa mencintai Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mencintai kita. Dan ini adalah definisi kasih itu, yaitu dia yang Allah gunung, dia turun mengutus anaknya ke bawah. Ini kasih, standarnya adalah itu. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa kasih itu bukan standarnya kasih saya kepada Tuhan. Karena kasih manusia kepada Tuhan, saudara, naik turun. Kalau minggu 100% aku cinta Tuhan. Oh haleluya, angkat tangan, menyembah, menyanyi saudara-saudaraku. Oh tiap jam Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Tapi kalau sudah Senin turun saudara-saudara. Kalau sudah Selasa kena persoalan, saat teduh kita turun saudara. Pemberian kita mulai turun saudaraku. Oh baca Alkitabnya mulai turun saudara. Sungguh-sungguhnya mulai turun, kekudusannya. Oh mulai kompromi, karena apa? Karena cinta kita kepada Tuhan itu bisa turun naik saudara. Tapi saya mau berkata kepada saudara, saya tidak bicara standar cinta manusia, saya bicara standar cintanya Tuhan kepada saudara. Tidak pernah naik dan turun, tidak pernah berubah, kekal untuk selama-lamanya. Dia tetap cinta dan sayang kepada semua saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya taruh tangan saudara di dada sambil berkata, aku disayang Tuhan. Lebih kuat lagi ya, katakan aku disayang Tuhan. Lebih mantap lagi yang ketiga, katakan aku disayang Tuhan. Sekarang kasih tahu sebelah saudara kamu juga disayang sama Tuhan. Setelah kita ngomong gitu, baru kita tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan gitu. Oh haleluya. Dia adalah Allah gunung, tetapi dia adalah Allah dataran. Dia berkuasa di lembah yang kelam. Dia mencintai orang-orang yang tinggal di lembah yang kelam itu. Yang ketiga, dia adalah Tuhan yang menyertai. Tuhan yang menolong dalam kegelapan. Kenapa saya berkata kegelapan? Karena orang yang ada di lembah yang dalam, saudaraku, itu jarang kena matahari atau kena matahari waktunya singkat, saudaraku. Tetapi kalau engkau ada di dalam lembah yang kelam, yang gelap sekalipun, Tuhan itu Allah dataran. Dia menyertai saudara di dataran. Dia menolong saudara di dataran. Makanya Daud ngomong begini, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku bisa lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Ya jelas Tuhan ada di atas. Dia Allah gunung, saudara. Tetapi Daud juga ngomong, jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Tempat yang dalam, lembah, dunia orang mati paling dalam. Tuhan juga ada di sana penyertaannya. Kenapa? Karena dia juga God of the valley. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Luar biasa. Artinya Daud berkata, kenapa Daud bisa ngomong begini? Karena Daud pernah hidup dalam lembah yang kelam. Dia pernah hidup dalam keputusasaan. Dia pernah hidup dalam keadaan yang gelap. Dia pernah ada di gua Adulam, saudara-saudara. Dia pernah pula-pula gila. Sekelilingnya gelap. Tetapi dia tahu bahwa Tuhan itu bukan saja Allah bagi raja. Bukan saja Allah bagi para imam. Tapi dia Tuhan yang ada di bawah. Menyertai dan menolong
menolong dia. Dan dalam keadaan yang gelap itu Tuhan membuat sekelilingnya menjadi terang. Makanya Daud bisa ngomong di Mazmur 23 bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik. Dia Tuhan yang begitu baik, begitu indah. Itu sebabnya aku gak pernah kekurangan. Tidak pernah kekurangan uang, tidak pernah kekurangan berkat, tidak pernah kekurangan pertolongan. Sebab dia adalah Allah gunung. Dia yang membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Dia adalah Tuhan yang menuntun aku di tepi air yang tenang. Dia adalah Tuhan yang menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya yang kudus itu. Namun Daud melanjutkan Mazmur itu, sekalipun aku berjalan di dalam lembah yang kelam, sekalipun aku ada di lembah bayang-bayang maut, sekalipun aku tinggal di the valley of the shadow of the dead. Oh, bayang-bayang kematian gelap, tidak ada cahaya, tidak ada harapan. Namun aku tidak takut bahaya. Kenapa saudaraku? Karena Tuhannya, gembalanya bukan saja Tuhan atas gunung yang hijau, padang rumput yang hijau, air yang tenang. Tetapi dia juga Tuhan atas lembah yang kelam. Aku tidak takut bahaya. Sebab Immanuel, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Tuhan tidak pernah membiarkan aku sendirian. Bahkan gada Tuhan dan tongkat Tuhan, itulah yang menghibur dan menyertai aku. Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan para musuh-musuhku. Mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh dengan melimpah. Sehingga aku percaya kebajikan belaka, kemurahan, kasih karunia, pertolongan, tanda ajaib, kekuatan, pengurapan, itulah yang mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Yang percaya sama-sama tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh, haleluya. Haleluya. Saya minta pemain musik untuk bantu kembali. Saya sudah selesai berkhotbah, saudara-saudara. Seperti saya berkata, khotbah saya singkat. Tetapi saya mau menutup dengan satu kisah kepada saudara. Kisah ini usianya saudaraku 27 tahun, saudara. Dan kalau saudara tanya kepada saya, Pak, kisah ini judulnya apa? Mungkin saya akan berkata, kisah ini bisa saya kasih judul kisah cinta. Atau kisah komitmen begitu. Atau juga kisah bagaimana seseorang mengandalkan Tuhan. Kisah bagaimana berjalan di dalam lembah yang kelam. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan Tuhan tidak pernah membiarkannya sendiri. Mungkin saya bisa kasih kisah ini adalah kisah bagaimana seseorang tidak pahit kepada Tuhan. Walaupun mengalami penderitaan. Namun dia percaya kepada Allahnya. Saudara-saudaraku yang kasih, ini adalah jemaat kami yang ada di Bethany Sydney. Oh haleluya, oh haleluya. Namanya adalah Lena Helena, saudara-saudaraku yang kekasih. 27 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1995. Ya, akhirnya Lena Helena menikah dengan John Wayne Keseker, saudara-saudaraku. Saudara bisa lihat foto pernikahan mereka. Mereka diberkati di gereja Bethel Indonesia Elohim di Indonesia. Nah, tetapi saya mau katakan kepada saudara bahwa sebetulnya pernikahan mereka itu sulit sekali. Karena Lena berkata kepada saya, Pak, kami pacaran itu kira-kira 1 tahun. Tetapi mendekati akhir pacaran ketika kami mau menikah, John mengaku. John itu usianya 28 tahun saat itu, Lena 25 tahun. Dan John mengaku bahwa dia terkena kanker otak, brain cancer. Dan keluarga mulai berkata, kamu jangan kawin dengan ini. Kalau dia mati bagaimana? Kamu nanti jadi janda muda. Semua banyak yang tidak setuju. Tetapi Lena percaya kepada Tuhan. Masa sih Tuhan tidak tolong? Masa Tuhan tidak membuat mujizat? Saudaraku, dalam keadaan yang bingung. Tetapi Lena berkata, Pak, saya dilamar sampai 5 kali, Pak. Akhirnya pada saat saya dilamar yang kelima, saya mengiyakan untuk menikahi John. Menjadi istrinya. Kenapa Lena menikah? Karena saya percaya mujizat, Pak. Kami berdua anak Tuhan, melayani Tuhan, mereka mulai berdoa, Tuhan, masakan Tuhan tidak menolong. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan oleh bilur-bilur Yesus. John pasti sembuh. Akhirnya mereka menikah, saudara-saudara.
Di awal pernikahan itu, John sempat bertanya, Lena, kalau Tuhan tidak menyembuhkan saya, apakah engkau akan menikah lagi? Kalau aku dipanggil Tuhan beberapa tahun kemudian, Lena bilang, enggak, no John, I love you. Aku akan tetap jadi istrimu dan kau suamiku satu-satunya. Wow, John bersuka cita. Tapi John juga berkata lagi, tapi kalau sungguh-sungguh Tuhan tidak melakukan mujizat dan aku harus mati, nanti siapa yang menemani kamu? Lena berkata, jangan khawatir, aku akan melahirkan anakmu dan anak kita akan menemani aku. Oh, Lena dengan kuat berkata demikian. Jadi John, saudara-saudaraku, di awal pernikahan itu karena jawaban itu, dia pergi ke rumah sakit, saudara. Dan kemudian membekukan spermanya. Saudara tahu ya, di Australia ada klinik di mana saudara bisa membekukan sperma saudara. Jadi dia melakukan itu. Mereka menikah dengan baik. Oh bahagia, mereka berdoa terus, Tuhan tolong sembuhkan. Kami percaya akan ada mujizat oleh pilur Yesus. John kau sembuh. 1 bulan menikah, 2 bulan menikah, 3 bulan menikah, masuk ke 5 bulan, masuk ke 6 bulan. Tuhan masih belum tolong. Kesehatannya masih menurun. Dan tiba-tiba ada berita yang bikin Lena kaget, saudaraku, karena memasuki usia pernikahan 8 bulan lebih. Ternyata Lena hamil 12 minggu. Wow, keluarga sudah bilang, sudah gugurkan saja. Nanti kalau John tiba-tiba mati bagaimana? Kamu jadi single, kamu jadi single mother, kamu membesarkan anak, kamu bagaimana? Gugurkan. Lena berkata, enggak, itu dosa Pak, saya enggak mau menggugurkan anak saya. Dan John suka pada cinta, oh John bahagia, aku kepingin punya anak perempuan. Dia ngomong begini, saudaraku, mereka berdoa, Tuhan tolong, Tuhan jamah, kami ini pasangan muda, Tuhan beri kami waktu. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, saya tidak mengerti kenapa Tuhan tidak jawab doa mereka, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan apa yang terjadi? Sayangnya di 17 Juli 1996, John Wayne Keseker meninggal, dipanggil Tuhan dalam usia yang sangat muda, saudara-saudara. Dan Lena hamil 18 minggu saat itu ketika suaminya meninggal. Saya bilang, Tuhan bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak mengerti. Kalau saudara tanya kepada saya, mereka cinta Tuhan, mereka berdoa, mereka berseru dan Tuhan tidak tolong. Saya nggak punya jawabannya, saudara-saudaraku. Saya nggak tahu kenapa. Ya mungkin nanti di sorga waktu ketemu John baru kita bisa bertanya atau ketemu dengan Tuhan. Saudara bisa bayangkan betapa sedihnya, betapa remuk hatinya, betapa hancur hatinya bahwa suami yang dia kasihi meninggal setelah 10 bulan menikah. Usia pernikahan cuma 10 bulan, saudara-saudara. Oh hamil 18 minggu, semua bilang gugurkan saja, aborsi saja, aborsi. Tetapi dia takut, aku berdosa kalau aku menggugurkan atau mengaborsi. Padahal di Australia, saudara-saudara, kebanyakan negara bagian kami, itu kalau hamil sampai 26 minggu itu boleh, legal, saudara. Bahkan ke state lain full term pun mau sudah besar mau lahir pun diaborsi boleh. Dan pada zaman itu saudara ingat ya, Amerika, saudara-saudaraku, itu ada ruling dari Supreme Court di tahun 1973, Roe v. Wade. Bagi saudara yang tahu, itu yang melegalkan aborsi. Jadi ada ribuan klinik-klinik yang dibiayai pemerintah untuk melakukan aborsi. Sudah ada mungkin 80 juta bayi diaborsi, makanya ada seks bebas di mana-mana itu di Amerika. Gereja berdoa 49 tahun, saudara-saudara. Dan yang luar biasa di tahun ini ada perubahan ruling itu dan dikembalikan kepada state masing-masing. Itu di Amerika, saudara-saudara. Tetapi Lena ngambil keputusan, Pak, saya tidak berdosa, saya berdosa kalau menggugurkannya. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, bagaimana engkau membesarkan anak engkau sendirian. Lena diusir keluar dari keluarga suaminya. Dan kemudian sampai hari ini Nissan, pemakaman Nissan itu namanya dia nggak ditulis di situ, saudara-saudaraku. Dia single mother, dia masih usia 26 tahun di situ.
Hancur hatinya, dia ngomong, Pak, saya sakit hati sama Tuhan, saya remuk hati, saya broken heart. Saya 1 tahun sampai 1 tahun Pak gak ke gereja, sakit hati. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, oh Tuhan kita itu bukan Tuhan yang di gunung saja di atas. Dia adalah Tuhan dataran. Dia cinta kepada orang-orang yang ada di lembah. Saya ingat Mazmur 34 ayat yang ke-18, bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Oh, the Lord is close to the broken hearted. He rescue those whose spirit are crushed. Saya jadi ingat Mazmur 147 ayat yang ketiga, bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. God heals the broken hearted and binds up their wound. Oh Tuhan, tolong dikuatkan Lena mengandalkan Tuhan. Dia berkata, Pak, kalau bukan Tuhan gak mungkin saya bisa menjalani hidup ini. Oh, dengan hamil tua, saudara-saudaraku, ada tagihan kredit card $8.000 di zaman itu, saudara-saudara. Pak, saya kerja 5 kerjaan, saya ambil Pak untuk bisa bertahan hidup. Oh, saya dengar ceritanya, saudara-saudaraku. Diceritakan bagaimana air ketubannya itu pecah pada waktu kerja. Kemudian harus nunggu public transport gak datang-datang. Kemudian pergi ke rumah sakit sendirian. Saudara, gak punya suami, gak punya keluarga yang mendukung. Orang asing pendatang di Australia, di Sydney. Saudara bisa bayangkan apa yang dia alami. Waktu saya mendengar, saya ini seorang pria aja terharu. Bagaimana gak habis pikir, akhirnya lahirlah bayi perempuan itu, saudara. Dikasih nama Jolena. John dan Lena Keseker lahir pada tanggal 10 Desember 1996. Dan anak itu tumbuh tidak pernah lihat ayahnya karena ayahnya meninggal, saudaraku. Saya tidak tahu bagaimana perasaan daripada Jolena. Tetapi yang saya ingat, Tuhan itu bukan saja di atas. Dia dekat dengan orang-orang yang patah hati. Bahkan Mazmur 68 ayat yang ke-6 berkata, Dia adalah bapak bagi anak yatim. Dia adalah pelindung bagi para janda. Itulah Allah kita di kediamannya yang kudus. Oh, a father of the fatherless, a defender of the widow is our God in his holy habitation. Saya ingat Mazmur 10 ayat yang ke-14, sebab engkaulah ya Tuhan yang melihat kesusahan dan melihat sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Untuk memberi keadilan kepada anak yatim, keadilan kepada orang-orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Oh Tuhan, saya bertanya, kenapa, bagaimana engkau menjalani hidup yang sukar itu? Dia berkata, Pak, hanya karena Tuhan. Yang saya tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Betani nginden, kalau engkau ada dalam kesukaran lembah kekelaman ini, saya juga mau ngomong yang sama. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara sendirian. Haleluya. Oh haleluya. Bekerja sendirian, membesarkan anak. Dan ini yang bikin saya heboh, saudaraku. Ketika Jolena itu usia 9, 10, 11 tahun, dia mulai berkata kepada mamanya, Ma, aku minta adik, Ma. Dia kan tidak pernah tahu papanya, dia kepingin adik. Mamanya ngomong, Mama ini gak akan kawin lagi, sudah komitmen, tidak akan menikah lagi. Walaupun masih muda, tapi dia minta adik. Lena ingat, oh iya ya, suamiku itu masih menyimpan the frozen sperma yang dibekukan itu di rumah sakit. Dia pergi, saudaraku, dan mengalami hamil anak yang kedua, supaya Jolena punya adik dari bapak yang sama yang sudah meninggal. Saudaraku, oh my God, saya tidak bisa habis pikir
Sudah susah demikian masih mau menjalani kehidupan yang susah lagi. Jadi Natali lahir tanggal 28 Mei 2009, selisih dengan Jolena 12 tahun dan 3 bulan. Saya tanya, kok bisa ya Bu seperti itu? Dia bilang, Pak, memang sukar. Tetapi yang saya tahu Pak, bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya mau ngomong yang sama kepada jemaat Betani Nginden. Saudara sukar ada di dalam lembah, percaya Dia bukan Allah gunung saja, Dia juga Allah dataran. Bersama dengan Dia tidak ada yang mustahil. Dua minggu yang lalu saya minta fotonya, saudaraku. Natali dengan Jolena ada dari Melbourne, kirim selfie ini, saudaraku. Sekarang Jolena usianya hampir 26 tahun. Dan Natali usia 13 tahun. Bukankah mereka cantik-cantik, saudara-saudara? Luar biasa. Ya. Hidup Lena sekarang, cinta Tuhan, berbunga-bunga, satisfy, anaknya baik, melayani Tuhan. Natali, saudara-saudaraku, aktif di gereja kami, dia ikut ibadah bahasa Inggris, saudara. Dan tanggal 6 Maret kemarin ketika saya mengumumkan di gereja akan ada baptisan air. Natali dengar dari teman-temannya, saudaraku, dia ngomong, Mama aku mau baptis. Mamanya bingung, saudara, karena kaget, saudaraku. Langsung beli baju, langsung pergi ke rumah doa. Dan kemudian ini foto tanggal 6 Maret di rumah doa. Nah, itu Natali, itu saya, saudaraku, yang pakai baju hitam itu di dalam baptisan, saudaraku. Akhirnya dibaptis. Saudaraku, keluarga ini menjadi baik walaupun 27 tahun sendirian. Tidak menikah, hidup Lena, cinta Tuhan, disertai Tuhan, ibadah rajin, bahkan jadi mahasiswi sekolah orientasi melayani. Minggu yang kemarin saya kuliah umum kelas Divine Healing Blessing, dia ada di sana, berbunga-bunga, satisfy, ditolong Tuhan, tidak merasa kesepian. Saudaraku, dia berkata bahwa sekalipun saya ini single mother, dengan income ini saya bisa beli rumah di Newtown. Saudara tahu? Saudara yang tahu Sydney, Newtown itu rumahnya $1 million up, saudara-saudara. Anaknya Jolena itu lulus SMA, tapi kerja di Melbourne, top eksekutif perusahaan besar, gajinya tinggi. Dan saudara perlu tahu bahwa kakek paman, nenek, tantenya, jadi papanya, saudaraku, punya om sama tante yang tidak punya anak. Seluruh asetnya, saudaraku, dihibahkan, diwariskan ke Jolena. Dulu, saudaraku, mereka dihina karena engkau miskin, engkau terkutuk, engkau ngalami begitu. Hari ini keluarganya kaget semua karena Lena paling kaya, paling diberkati dari semua keluarga. Duh, kok bisa, Pak? Saya juga nggak tahu, saudara-saudara, kok bisa sekarang. Itu karena Tuhan itu Tuhan yang hebat. Dia bukan saja Allah gunung, Dia Allah dataran. Dia bisa tolong saudara di Surabaya, Dia bisa tolong saudara di rumah saudara. Dan membuat keadaan lembah saudaraku berbunga-bunga. Jadi Lena hari ini berbunga-bunga. Saya jadi ingat, saudaraku, bukankah firman Tuhan berkata, bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Oh, I am the rose of Sharon, I am the lily of the valley. Artinya apa, saudaraku? Lembah yang kelam, lembah yang kering itu biasanya nggak akan ada bunga bisa tumbuh di situ. Jelek, kering, kerontang. Tetapi Tuhan bisa ngomong, kalau engkau ada di dalam lembah, aku bisa buat lembah yang kering, yang kerontang itu penuh dengan bunga-bunga, dan engkau akan berbunga-bunga hidupnya. Yang setuju katakan amin. Bisa tepuk tangan untuk Tuhan kita. Allah gunung, tetapi Dia juga Allah dataran. Oh, haleluya. Dan ayat yang terakhir, Yesaya 50 ayat yang ke-10. Siapa di antara kamu yang takut akan Tuhan? Siapa di antara kamu yang mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya yang bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Saya ulangi ayat ini sekali lagi. Jemaat Betani yang ada di Nginden, siapa di antara saudara
saudara yang takut akan Tuhan? Siapa di antara saudara yang mendengarkan suara firman ini? Dan kalau saudara hidupnya sekarang ini ada di dalam kegelapan, tidak ada cahaya, di dalam lembah yang kelam, dalam keadaan yang sukar, saya mau challenge saudara. Baiklah saudara percaya kepada nama Tuhan. Baiklah saudara dan saya bersandar kepada Tuhan.